ini jaksa harus banding. Dan kita minta betul masih ada waktu pengadilan tinggi untuk menghukum seberat-beratnya dan denda sebesar-besarnya seperti itu. Apalagi sekarang Pak Prabowo kan kata asal lu bayar dong. Tapi kalau udah 1 miliar enak banget. Seperti itu. Ini padahal prosesnya berapa ratus triliun. Kasusnya kan besar sekali. Iya. Betul itu seperti itu Pak. Itu seperti Mas Maki ya, masyarakat anti korupsi Indonesia itu gimana? Nggak mungkin menggugat. Ya ini kan udah proses di pengadilan. Maksudnya yang nggak mungkin, ini kan sudah proses pengadilan ini. Objek hukum yang lain maksudnya. Ya bisa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masmi TV dan Ahmad Yani Channel. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk diskusi, untuk mendengar bagaimana pendapat dan pembahasan dari Ketua Umum Partai Masyumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH tentang kasusnya Harvey Muiz yang sudah divonis sangat-sangat ringan, yaitu 6,5 tahun dari tuntutan 12 tahun jaksa. Padahal banyak pengamat yang menyatakan harusnya 20 tahun gitu. Nah, sekarang kok hanya dapat 6,5 tahun, sangat-sangat ringan. Dendanya berapa Pak Edi? Dendanya hanya 1 miliar saja. Nah, ini yang sangat luar biasa ya, 1 miliar. Itu makanya kita dengar bagaimana pendapat. Ada uang pengganti? Nggak ada di sini. Ya. Itu jadi memang perlu dibahas nih, gimana dari sisi hukum nih Pak Ketum. Yang pertama tentu memprihatinkan kita, ya kan. Saya juga tidak menganut orang itu harus dihukum maksimal banget, tidak. Kalau hal-hal yang bersifat administratif seperti itu, yang tidak betul-betul merugikan keuangan negara atau potensi keuangan negara yang luar biasa. Dan ini kan timah ini luar biasa. Betul, sangat biasa. Dan kita sama-sama mengetahui ini rentetan diskon yang besar-besaran terhadap kasus timah ini Pak Eri. Satu sisi mereka dibebani hari ini Pak Eri dengan pajak yang naik luar biasa, harga naik semua, ya kan, pajak naik walaupun katanya pajak itu naik untuk barang-barang mewah, tapi kan ternyata kan menurut orang pajak dari Dirjenan Pajak masih tidak ada kualifikasi pisah-pisah itu, ya kan, tidak mengenal berbagai ragam jenis-jenis pajak, ya pajaknya adalah single satu seperti itu. Nah, itu yang sekarang ini berdampak. Di tengah-tengah kesusahan rakyat, ada orang yang meraup, merampok, ya kan, negara ini. Sesungguhnya pada waktu itu kalau dia dirampok, mungkin kesejahteraan rakyat semakin tinggi. Mungkin program Pak Prabowo bisa jalan cepat ini. Yang namanya uang makan, masih pupuk gratis, bis gratis, sekolah gratis, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin bisa tertutupi dengan defisit anggaran kita juga luar biasa. Utang kita sudah mengangga, utang kita sudah cukup besar. Ini jebakan ulah warisan yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini membebankan Pak Prabowo, baik dari segi finansial maupun orang. Kan nggak ada carry over. Ya kan, orang-orang yang memang tidak berkesesuaian. Atau orang yang tidak sevisi dan misi menurut saya dengan Pak Prabowo dalam rangka Pak Prabowo betul-betul ingin memberantas korupsi. Tapi kita tahu menteri ini kan sebagian titipan ini yang dari rejimnya Pak Jokowi ini masih on, dia masih in seperti itu. Ya kita mudah-mudahan nanti dengan terus apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini di media dan lain sebagainya, cakep nih Pak Edi, dukungan masyarakat, saya kemana-mana masyarakat mendukung betul, ya seperti itu. Mungkin dilakukan evaluasi total dan disingkirkan, diresapel lah, bahasa singkir itu kan terlalu sarkas ya, digantilah, karena dia tidak layak secara moral ada di sana. Kan Pak Prabowo ini kan punya platform ya, yang jual anti korupsi, akan mengejar sampai ke Alaska, ya, Asakarya, judol, ya kan, narkoba, terus illegal mining, ya kan, dan lain sebagainya, SDM kita, yang sekarang mafia tanah dan sebagainya, dan bahkan menyatakan kepada menteri, kalian pengusaha-pengusaha udah cukup sampai 2 keturunan, cukup seperti itu kan, ditanya-tanya seperti itu. Bahkan kepada konglomerat, kepada Taipan, kepada oligarki juga dikemukakan seperti itu. Nah, tapi pada proses yang ada di peradilan ini menjadi paradok, Pak Eri.
Kan menjadi paradok itu kok memberikan ganjaran di samping hukumannya ringan, 6,5 tahun tadi, Ya. dengan denda yang luar biasa Ringan sekali bagi mereka itu. Itu mungkin uang ngopinya mereka saja itu. Uang receh, benar Uang itu. receh betul 1 miliar untuk mereka, untuk hak 1 miliar itu uang receh. Seperti itu. Kenapa tidak didedah sedemikian rupa, disita, dirampas aset-asetnya untuk negara? Karena dia sudah merampok. Kayak seperti itu. Kan bahkan banyak hak yang disita-sita, ya kan? Dengan sekarang ini pasti harus dilepas kalau udah punya kekuatan hukum tetap. Betul. Tapi kita minta kepada jaksa banding. Bandingnya harus Ya, banding, ya. harus banding seperti itu. Dan harus, tapi memang tuntutannya juga sungguh tidak tinggi juga PRI. Itu problemnya juga Tuntutan kan. jaksanya. Iya, seperti itu. Harus dituntut dengan ancaman hukuman seumur hidup. Apa untuk 20 tahun seperti itu. Hanya 12 tahun ya tuntutan jaksa. Iya, seperti itu. Dan harus banding nih kayaknya. Ya sekarang. kan kena 12 tahun, 6,5 kan sudah melebihi dari setengah. Gitu. Jadi menurut saya ini betul-betul menyederai, melukai perasaan kita, Pak Eri. Di satu sisi rakyat yang biasa-biasa dihukum, ya kan, orang yang lain supaya dihukum tinggi. Ini memang oleh karena itulah saya juga menyatakan perlu ada yang namanya restorasi juga ini. Hukum ya. Hukum juga harus ada, bukan apa namanya pembenahan. Bukan restorasi, pembenahan yang total. Dan kita berharap pada Ketua Mahkamah Agung Pak Senato sebelum ini melakukanlah evaluasi total. Ya. Kemarin kan saya dengar juga kan ada yang PK ditolak, ya kan? Oh ya, jelas-jelas sudah ada, ya kan, yang kasus pina dan sebagainya seperti itu. Betul. Walaupun kita akhirnya kan tidak bisa mengintervensi, tapi tidak boleh hakim ini beralibi, berargumentasi ada kekuasaan merdeka. Jadi semau-maunya tidak bisa. Nggak bisa. Dia ada koridor dong, harusnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini jaksa harus banding. Jaksa Dan kita minta betul masih ada waktu pengadilan tinggi untuk menghukum seberat-beratnya dan denda sebesar-besarnya seperti itu. Apalagi sekarang Pak Prabowo kan kata asal lu bayar dong. Tapi kalau dia 1 miliar enak banget. Seperti itu. Ini padahal prosesnya berapa ratus triliun. Kasusnya kan besar sekali. Iya. Betul itu seperti itu Pak. Itu seperti Mas Maki ya, masyarakat anti korupsi Indonesia itu gimana? Nggak mungkin menggugat. Nah, ini kan udah proses di pengadilan. Maksudnya yang nggak mungkin, ini kan sudah proses pengadilan ini. objek hukum yang lain maksudnya. Ya bisa saja, ya kan. Tapi menurut saya ini adalah jaksanya sendiri. Jaksanya sendiri. Harus mengajukan banding. Yang paling tepat. Yang ya harus banding. Kalau jaksa tidak banding, ada sesuatu di baliknya. Pasti tanda-tandanya kan gitu. Iya. Ini kayaknya ada intervensi. Kira-kira kalau yang intervensi siapa yang intervensi? Ya kita tidak bisa menuduh ya, karena saya tidak menuduh, ya kan. Mungkin yang intervensi duit lah kali. Ya, seperti itu. Betul. Karena dia bukan orang Pemerintahan, ya. orang kan, si RP MUI hanya pengusaha seperti itu. Atau memang sudah ada deal, ya kan. Bahkan kita tahu kan ini dengan kasus ini bagaimana terjadi perseteruan antara polisi dan Kejaksaan Agung, setron menyetron. Betul. Kok jadi akhirnya seperti ini? Ini hakim ini masih ingat nggak dia peristiwa? Bagaimana hampir 2 institusi, ya kan, mengerahkan sedemikian rupa. Ini kan menunjukkan betapa seriusnya. Atau kena itu juga ada proses lobby-lobby, kita nggak tahu, Ferry. Akhirnya Kita nggak tahu, kita nggak mau menuduh. kesepakatan. Ya, kita nggak mau menuduh dan sebagainya. Kita minta kepada Kejaksaan Agung, memerintahkan kepada Kejaksaan Agung ya, mengatakan ini untuk segera mengajukan banding. Ya. Dan kita minta kepada Bawas, Mahkamah Agung, KY untuk mengawasi betul, ya kan, di pengadilan tinggi ini seperti itu. Enggak, itu kan banyak ya kan hakim-hakim yang udah dipersalahkan lah karena bermain. Ya. Hakim ini Itu yang saya kemukakan Pak Eri. Memang kita harus moratorium hakim ini. Kalau bahkan menurut saya mungkin perlu ada ada evaluasi total lah. Tidak hanya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, termasuk di wilayah Mahkamah Agung. begitu ya. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Dr. Ahmad Yani SIMH setelah tadi membahas soal
vonis daripada Harvey Muiz yang sangat-sangat ringan. Ada banyak pencerahan yang tadi kita dengarkan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.